Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatirul Lisan dan rekan satu kelompok saya yaitu Kelvin Sembiring. Pada video ini kami akan membahas tentang dana meninjau dan industri perikanan. Baiklah, hal yang pertama yang kami bahas yaitu tentang jurnal yang berjudul Pola Pencemaran Lokasi Penangkapan dan Ikan Hasil Tangkapan Akibat Berkembangnya Aktivitas Ekonomi di Sekitar Danau Meninjau. Dari jurnal tersebut kami mendapatkan informasi bahwa hasil tangkapan utama dari keramba jaring apung atau KJA yaitu ikan nila, ikan bada, ikan rinua, ikan gurami, serta ikan limbe. Tapi masalah baru sering timbul dengan terus berkembangnya aktivitas ekonomi di sekitar danau. Dan seiring berkembangnya aktivitas tersebut menyebabkan banyak polusi yang ditimbulkan baik dari KJA, pemukiman, pertanian, dan PLTA di sekitar tersebut. Dan sebagian besar dari limbah merupakan komponen organik yang mudah membusuk yang berdampak pada kematian ikan massal pada tahun 2009, 2010, 2011, dan 2016. Penelitian pun dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis karakteristik penangkapan dan menganalisis pola pencemaran lokasi penangkapan dan ikan hasil tangkapan akibat limbah aktivitas ekonomi di sekitar Danau Meninjau. Dan berdasarkan jurnal, hal pertama yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan data dan metode pengumpulan dengan mengambil karakteristik fisik dan kimia dari Danau Meninjau. Dan dari hasil tangkapan sampel ikan di Danau Meninjau tersebut, peneliti menangkap ikan tersebut telah tercemar oleh limbah amonia, sampah, logam CD, dan logam Hg. Hal tersebut bisa kita lihat pada tabel 3. Sedangkan pola pencemaran penangkapan ikan akibat limbah aktivitas ekonomi secara keseluruhan, pola pencemaran lokasi penangkapan ikan yang disimpulkan dengan Y1 oleh limbah PLTA dan X1 wisata dan wisata danau yaitu X2 pemukiman X4 dan perikanan KJA X5 dapat dirumuskan dengan model regresi yaitu Y1 sama dengan 0,220 X1 ditambah 0,085 X2 ditambah 0,227 X4 ditambah 0,204 X5 dikurang 4,540. Model regresi tersebut dapat dipercaya karena mempunyai nilai P yang kurang dari 0,5 yaitu 0,000. Di samping itu, model regresi juga menjelaskan bahwa 75,4% pencemaran lokasi penangkapan ikan di Danau Meninjau diakibatkan oleh PLTA. Dan hasil tersebut bisa kita lihat pada tabel 4. Kita lanjut pada tabel kelima yaitu pola pencemaran ikan hasil tangkapan yang diwakili oleh penurunan produksi ikan disimbolkan dengan Y2 akibat limbah hotel dan restoran yang disimbolkan dengan X3. Pemukiman X4 dan perikanan KJA dengan X5 dapat dirumuskan dengan Y2 sama dengan 1,195 X3 ditambah 2,152 X4 ditambah 5,140 X5 dikurang 41,664. Berdasarkan model tersebut, pengaruh pembuangan limbah dari ketiga aktivitas ekonomi terhadap penurunan produksi tersebut termasuk besar dan signifikan. Hal ini kemungkinan karena limbah yang dihasilkan oleh ketiga aktivitas ekonomi umumnya bersifat toksik seperti logam CD, logam Hg, dan amoniak, sehingga ikan-ikan tertentu yang rentan akan mati sebelum sempat ditangkap. Untuk itu sekian dari pembahasan saya tentang jurnal.
bisa dan dilanjutkan dengan rekan satu tim saya, Elvin Sembiring. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menyampaikan dari berita mengenai ribuan ikan mati dan mengambang di permukaan danau Maninjau. Dari berita covinesia.com, setelah kematian massal ikan di keramba jaring apung atau kajian di danau Maninjau di Kecamatan Tanjung Rai, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat pada Selasa 2 2021, diperkirakan ribuan bangkai ikan mulai mengambang di permukaan danau pada Rabu 3 2021. Camat Tanjung Raya Rai Asmi mengatakan, dari hasil pemantauan hari ini tidak ada tambahan kematian ikan milik masyarakat. Namun demikian, ribuan bangkai ikan terlihat mengapung di permukaan danau. Hal itu bisa membuat pencemaran di kawasan setempat. Kita tadi sudah melakukan pemantauan, tidak ada tambahan kematian, ujarnya saat dikonfirmasi covinesia.com. Menanggapi hal tersebut, pihaknya segera mengimbau pemerintah nagari untuk segera mengevakuasi bangkai ikan. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya pencemaran. Dijelaskannya, kematian ikan-ikan di danau Maninjau memang sudah menjadi salah satu peristiwa rutin yang ditenggarai siklus tahunan. Kejadian itu berulang pada siklus angin kencang dari arah timur ke barat atau biasa disebut masyarakat danau Maninjau dengan angin dari atau angin darat. Angin ini bertiup kencang dan membuat permukaan danau beriak dan turut menggoyang lumpur yang mengendap sehingga naik ke permukaan danau. Dari berita Padek, 50% pengolahan besar kajia berasal dari luar. Kehadiran keramba jaring apung di danau Maninjau dimulai sekitar tahun 1992. Keberadaan kajia ini mulai masif ketika ada afiliasi antara pengolah besar dengan penduduk setempat. Dari data Walhi Sumbar yang turun ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pihak terkait, lebih dari 50% pengolah besar itu berasal dari luar daerah danau Maninjau seperti Payakumbuh dan lainnya. Sementara masyarakat setempat hanya sebatas pengelola, mulai dari pempakan, pemanen dan lain-lainnya. Sistem yang dipakai pemodal dengan masyarakat setempat adalah sistem utang, kemudian dibayar ketika panen. Secara ekonomi, keberadaan keramba apung di danau Maninjau tidak begitu meningkatkan pendapatan penduduk setempat, namun yang menguntungkan adalah pemodal, kata Kepala Departemen Advokasi dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Sumbar, Tony Adam saat diumumkan Padang Express kemarin. Bicara soal pengelolaan danau Maninjau, ujarnya, berdasarkan hasil penelusuran Walhi, keramba apung semakin masif tiap tahun, sehingga pakan-pakan yang diberikan untuk ikan keramba apung itu akan berubah menjadi kotoran, kemudian juga larut dan mengendap ke dasar danau. Penelitian mengungkapkan bahwa pakan ikan yang mengendap di dasar danau Maninjau tersebut sudah tersedimentasi dan mengeras menjadi kerak. Ibarat kue, di atasnya keras namun di dalamnya lunak. Nah, pakan ikan kebanyakan pelet yang mengendap itu mengandung senyawa kimia amoniak. Saat terjadi kondisi cuaca tertentu, membuat sedimentasi sisa pakan yang ada di dasar danau menjadi terangkat terangnya. Kondisi tersebut mengakibatkan ikan-ikan mati, diduga akibat keracunan senyawa kimia dari sisa pakan yang ada di dasar danau Maninjau. Pada tahun 2019, angka kematian ikan di danau Maninjau sekitar 16 ton. Di beberapa nagari, kematian ikan ini terjadi pada bulan Februari karena kondisi siklus cuaca, sehingga menyebabkan banyak kerugian, sebutnya. Demikianlah hasil diskusi saya dengan Nisan.